Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nabila, NIM 20201210024 dari kelas akuntansi 3A. Yang terhormat kepada Bapak Febri Robianto, SEM SI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Video kali ini untuk memenuhi tugas presentasi dengan materi komunikasi lisan. Yang pertama ada komunikasi lisan tulisan. Manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan, yaitu berbicara dan mendengarkan, dibandingkan komunikasi tulisan atau menulis dan membaca. Dari gambar di samping ini, bahwa angka persentase mendengarkan lebih besar dibandingkan dengan membaca dan menulis. Pengertian komunikasi lisan, yaitu proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media seperti telepon dan sebagainya. Keterampilan dasar dalam komunikasi lisan yaitu berbicara dan mendengarkan. Dalam komunikasi lisan ada komunikasi antar manusia, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Komunikasi antar manusia merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Dan juga sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit dikarenakan yang pertama, manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Yang kedua, kata-kata yang dilontarkan secara langsung hilang di udara. Kemudian, mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu dilatih, terutama mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, kemudian mengembangkan empati terhadap pendengar. Jenis-jenis berbicara. Yang pertama berdasarkan situasi, ada dua yaitu berbicara informal dan berbicara formal. Berbicara informal yaitu tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. Berbeda dengan berbicara formal, yaitu perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Berbicara berdasarkan tujuan, yaitu berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah penyimak, yaitu berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Keempat, berbicara berdasarkan peristiwa khusus, seperti berpidato, presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan. Yang terakhir, berbicara berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama ada penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum. Bisa dikarenakan mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua ada penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga penyampaian berdasarkan hafalan, yaitu ada naskah tetapi sudah dihafalkan hingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang keempat penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Teknik berbicara efektif. Yang pertama, bahasa. Harus efektif, tata bahasanya benar, dan kosakata atau variasinya juga benar. Kedua, materi. Jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Ketiga, cara atau gaya berbicara, yaitu ada pengucapan,
penampilan, gerak-gerik. Keempat, penampilan berbicara, postur tubuh, pakaian dan perhiasan, dan juga gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, ada mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Dan yang terakhir, suasana pembicaraan. Di dalamnya ada membangun keakraban, sesuai tujuan, dan sesuai lingkungan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama itu ada mendengar. Mendengar itu sendiri yaitu penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua ada perhatian, yaitu memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga memahami, yaitu pemberian makna pada yang didengar. Dan yang keempat mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Kemudian jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening. Nah, mendengarkan yang satu ini ketika bercakap-cakap atau bercanda, kemudian mendengarkan hiburan di radio dan menonton televisi atau yang lainnya. Yang kedua ada mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu. Misalnya kita sebagai mahasiswa berarti mencari informasi saat kuliah dan sebagainya. Yang ketiga ada mendengarkan secara kritis, yaitu sambil aktif meneliti, mengevaluasi, mencari benar atau salahnya, mencari kekuatan atau kelemahan, mencari dampak positif atau negatifnya. Misalnya dalam sidang pengadilan. Yang keempat yaitu mendengarkan dengan empati. Mendengarkan yang tersirat atau kita bisa ikut merasakan emosi pembicara, kemudian seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Apa sih hambatan mendengarkan? Nah, di sini ada 6 berupa hambatan dalam mendengarkan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Artinya sibuk hal lain yang tidak berhubungan atau memainkan rambut, menggambar atau mungkin memainkan jari, seperti itu. Sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, memikirkan yang tidak ada di tempat, mendengarkan atau melamun. Jadi kita tidak bisa fokus apa yang orang lain bicarakan kepada kita karena kita sibuk dengan urusan eksternal yang ada di isi kepala kita. Jadinya kita tidak fokus. Ketiga, mempertajam atau sharpening, hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. 5. Faktor kawan atau lawan, mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Dan yang terakhir, mendengar yang diharapkan, mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Dan keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.